Halo, ketemuan lagi bersama saya Dwi Indra Purnomo tentunya di SEAL dan The Local Enablers. Hari ini kita masuk ke sesi ke Lean Canvas. Apa posisi Lean Canvas dalam transformasi digital? Transformasi digital itu biasanya berawal dari proses bagaimana caranya ngerubah sudut pandang. Nah, ngerubah sudut pandang itu bisa digunakan latihannya pakai design thinking. Nah, si design thinking ini biasanya menghasilkan produk. Nah, produk ini harus diuji. Nah, ini menggunakan pakai Lean Canvas pengujiannya. Nah, biasanya kalau produknya udah oke, baru kita masuk ke bisnis model. Dari bisnis model baru kita melakukan proses perencanaan. Nah, kita akan masuk ke langkah kedua setelah design thinking, yaitu Lean Canvas. Nah, ini bedanya antara BMC sama Lean Canvas. Tentunya teman-teman sering banget nemu namanya BMC, Business Model Canvas. Padahal sebelum BMC, baiknya kita menggunakan Lean Canvas dulu. Sama-sama punya 9 blok, tapi beda banget. Yang satu buat bisnis model, yang satu buat menguji produk kita. Apakah produk kita tuh ada pasarnya? Apakah produk kita dicintai atau enggak? Karena kadang-kadang kita tiba-tiba aja bikin bisnisnya, tapi nggak tahu apakah produk kita itu benar atau enggak disesuaikan dengan problematika pelanggannya. Masih ingat dengan modul design thinking kemarin? Nah, sekarang ngomongin tentang si modulnya, tentang produknya. Sesuai enggak dengan pasar dan juga si minat usernya. Nah, biasanya Lean Canvas ini digunakan oleh usaha pemula atau startup. Biasanya menghasilkan produk baru. Atau buat pemerintahan, ini bisa digunakan untuk merencanakan atau mengolah kebijakan yang disukai sama masyarakatnya. Baru nanti kalau udah berjalan, pakai Business Model Canvas. By the way, Business Model Canvas ini tidak selalu harus buat bisnis ya. Tetapi setiap organisasi, baik pemerintahan, Karang Taruna bahkan, atau organisasi ibu-ibu, sangat penting juga memahami BMC sebagai logical framework-nya. Ini menjadi penting sekali sehingga kita bisa menjalankan organisasi kita. Nah, kita akan mulai ngomongin tentang Lean Canvas. Nah, ini bedanya Lean Canvas dengan BMC. Biasanya kalau bisnis model Canvas ini adalah bisnis baru yang sudah ada targetnya. Tapi biasanya kalau Lean Canvas itu digunakan buat orang-orang yang menjalankan produk barunya. Program barunya buat pemerintah misalnya. Atau produk-produk barunya bagi orang-orang yang pengen bikin usaha baru. Biasanya fokusnya adalah pada pelanggan kalau BMC, investor, pengusaha, dan konsultan, serta penasehat. Tapi kalau Lean Canvas biasanya fokusnya sama pengusaha. Beda juga nih sama konsumennya. Kalau BMC ini menekankan pada segmen pelanggan, saluran dan hubungan pelanggan untuk semua bisnis. Dan juga kalau Lean Canvas ini tidak terlalu menekankan pada segmen pelanggan karena startup belum punya produk yang diketahui atau diuji untuk dijual. Nah, kalau BMC pendekatannya adalah meletakkan infrastruktur, mendaftarkan sifat, dan juga sumber pembiayaan dan aliran pendapatan yang diantisipasi dari setiap bisnis. Karena mereka harus punya revenue kan. Tapi kalau di Lean Canvas, ini justru kelanjutannya design thinking. Dimulai dengan masalah, solusi yang diusulkan, saluran untuk mencapai solusi, dan biaya yang terlibat dan aliran pendapatan yang diantisipasi untuk menciptakan sebuah produk yang dicintai sama usernya. Nah, kemudian kompetisi nih. Kalau di BMC, ini fokus sama preposisi nilai. Atau dalam istilah kuantitatif dan kualitatif sebagai cara untuk tetap pinter di pasaran gitu. Ya, untuk tetap eksis ya. Tapi kalau dalam Lean Canvas sebenarnya adalah menilai apakah bisnis kita punya keunggulan yang nggak adil. Artinya punya keunggulan yang nggak bisa disaingin sama orang lain. Dan kalau BMC digunakan untuk menumbuhkan pemahaman yang jelas, kreativitas, diskusi, dan analisis konstruktif. Tapi kalau Lean Canvas, ini pendekatannya berorientasi pada solusi masalah. Jadi sangat design thinking. Yaitu memungkinkan wirausaha atau pengusaha untuk mengembangkan langkahnya selangkah demi selangkah. Nah, kita lihat di sini adalah mirip banget sama Business Model Canvas. Yang pertama adalah customer segment, kemudian ada early adopters. Coba dibuka lagi video yang lalu tentang transformasi digital, tentang early adopters. Siapa early adopters? Early adopters adalah penggunanya ya, kemudian inovator adalah penciptanya. Kemudian ada unique variable precision, ada high level concept, ada unfair advantage, ada channel, ada solusi, ada key metrics, ada problem, ada alternatif, ada cost structure, dan revenue. Kita akan belajar untuk mengupas semuanya agar kita menciptakan produk atau program yang dicintai oleh masyarakat. Caranya isinya gini. Nomor satu adalah customer segment. Siapa customer segmentnya? Siapa pengguna awalnya? Yang dua adalah problem. Loncat dulu ya ke problem. Kemudian di pasaran udah ada apa? Udah ada siapa yang mirip-mirip sama produk kita.
Kemudian kita bisa dapetin duit dari mana? Itu namanya revenue stream nomor 3. Kemudian yang keempat adalah produk kita tuh ngasih solusi apa sama konsumen. Dan menghasilkan value proposition atau apakah benar-benar memberikan solusi bagi problematika si customer-nya. Dan yang nomor 6 adalah disalurkan lewat apa, kunci keberhasilannya apa nomor 7. Ke-8 kita ngeluarin uang apa aja, dan ke-9 adalah sesuatu yang nggak bisa disaingin sama orang lain. Secara detail kita mulai dari nomor 1, customer segment. Nah, di customer segment ini benar-benar kita berempati. Masih ingat dengan design thinking, berempati. Nah, berempati ini adalah mengerucutkan kembali segmentasi konsumen secara kuat dan memungkinkan, dan harus akurat, pisahkan antara pengguna konsumen. Ingat ya, consumer, konsumen, sama klien. Apa coba bedanya? Consumer, konsumen, sama customer. Itu bedanya apa? Kalau customer biasanya orang beli ya, tapi kalau consumer orang yang mengkonsumsi. Orang yang mengkonsumsi belum tentu beli, tetapi dia memutuskan. Sehingga antara consumer sama customer itu beda. Sehingga kita perlu untuk memisahkannya dan kemudian mengerti siapa konsumennya, siapa customernya. Nah, jangan lupa juga untuk menspesifikkan kembali siapa sih pelanggan aktual yang bisa jadi lapisan pertama yang bisa memberikan umpan balik sama produk kita. Tentunya masih ingat dengan proses design thinking. Siapa yang dikasih prototype, kemudian dia ngasih umpan balik sama kita. Karena itu adalah proses yang bagus untuk mendapatkan feedback. Yang kedua adalah problem dan existing alternative. Nah, di sini kita akan menerangkan lagi masalah konsumen yang diusulkan atau disolusikan oleh produk kita. Nah, problem ini harus divalidasi karena kalau dalam design thinking ini adalah di tengah ya. Tentunya kalau kita lihat di double diamond, di tengahnya itu ada tentang problem statement. Yaitu setelah kita melakukan proses divergen dan konvergen, menemukan masalah apa sebenarnya dari sudut pandang konsumen. Nah, kemudian di nomor 2 ini, kalau kita sudah menemukan solusi atau kita sudah menemukan problematika dan memvalidasinya, kira-kira kompetitor di luar sana, mana sih kompetitor terdekat yang sudah mensolusikan masalah pelanggan saat ini? Nomor 3, teman-teman di sini diminta untuk menuliskan bagaimana sebenarnya produk menghasilkan uang dari segmen konsumennya. Dari setiap segmen konsumennya, kita bisa dapetin uang ya. Nanti kalau teman-teman bisa cari di Google, itu ada namanya 10 types of innovation. 10 cara dapetin cuan. Itu istilahnya ya. Tapi ini menarik karena kita bisa menuliskan dari mana aja nih revenue stream kalau kita punya jualan produk ini. Dan yang keempat adalah solusi. Ini perlu menjelaskan, tentunya ingat dengan customer journey, menjelaskan pengalaman apa aja yang didapat konsumen setelah menggunakan produk Anda. Gitu. Ini menjadi penting sekali bukan tentang produknya, tetapi ketika dia selesai menciptakan atau selesai mengkonsumsi produknya, dia bisa apa? Itu penting. Nomor 5, unique value proposition dan high level concept. Yang nomor 5 ini namanya adalah unique value propositions. Ini menggambarkan keunikan dari produk kita, menunjukkan kunci perbedaannya dari alternatif yang sudah ada, dan jangan lupa juga di sini ada high level concept. Biasanya berupa tagline ya. Buatlah kalimat singkat yang mudah dimengerti tentang produk kamu. Nah, ini menjadi penting sekali. Coba diisi sehingga kita punya unique value propositions dan high level concept. Nomor 6. Nomor 6 adalah jalurnya. Coba dipilih jalur mana yang paling disukai sama konsumennya. Karena konsumen itu kan beda-beda ya. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang di kota, ada yang di desa. Mereka sukanya dikomunikasikan lewat jalur media sosial mana, lewat distribusi mana yang paling dekat sama mereka. Spesifikan jalur dan cara komunikasi serta penyampaian produk untuk bisa sampai pada target konsumennya. Itu namanya channel ya. Jangan lupa channel itu bisa online, bisa offline. Jadi keduanya harus dijabanin ya. Yang ketujuh adalah key metrics. Key metrics itulah kita perlu mendefinisikan bagaimana ukuran keberhasilan bisnis kita. Pasar, tim keuangan. Kalau ingat di design thinking yang tadi, kita ngomongin keberhasilannya adalah desirability, seberapa besar diidamkan sama konsumen, viability, seberapa besar kita mendapatkan uang, dan visibility, sebagaimana tim kita bisa melaksanakan produksinya. Yang kedelapan adalah cost structure. Di sini kita perlu menuliskan secara spesifik biaya tetap, biaya yang selalu muncul walaupun produknya naik turun. Dan biaya variabel, biaya yang selalu naik turun seiring dengan produknya kalau naik turun juga. Jadi ada biaya tetap yang tetap, dan biaya variabel yang diperlukan agar bisnis tetap berjalan.
Dan yang terakhir adalah unfair advantages. Ini penting banget untuk mengungkapkan apakah benar ada hal-hal istimewa terkait gagasan kita yang sulit ditiru sama kompetitor dengan cara-cara yang dimungkinkan. Gimana? Mudah-mudahan bisa ya. Dengan Lean Canvas ini kita bisa menguji apakah produk kita disukai sama pelanggan dan diterima sama pasar. Selamat mencoba Lean Canvas dan kita akan jumpa di bisnis model berikutnya.